Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Oke, bagaimana kabar kalian ini? Sehat ya semuanya? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di beberapa pertemuan sebelumnya, Ibu sudah pernah mengajar ya, sudah pernah masuk di kelas kalian, dan hari ini Ibu kembali bertemu lagi dengan kalian 11 IPS 1. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ketua kelasnya? Baik Bu. Oke, silakan ya. Ya, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Oke, dicukupkan. terima kasih Jessica sudah mau memimpin doa. Oke, semuanya bisa dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Sudah siap semua untuk belajar hari ini? Siap ya. Oke, bagi yang bisa mengaktifkan kamera, silahkan diaktifkan kameranya. Untuk bisa simak absensinya ya. Oke, kita mau absensi dulu. Adinda Nurul Hikmah. Adinda Salihah. Adinda Salihah. Nggak ada ya. Alivia Nugraheni. Hadir Bu. Alma Sandika. Hadir Bu. Amanda Tiara. Hadir Bu. Angelika Paulina. Hadir Bu. Ashifa Soraya. Hadir Bu. Ayu Tria. Hadir Bu. Bunga Adelia. Hadir Bu. Cut Aisyah. Hadir Bu. Dahayu Rafa. Dahayu Rafa. Gak ada ya. Daniel Namora. Hadir Bu. Diva Azahra. Hadir Bu. Dianti Maulina. Dianti. Ekmal Agassi. Hadir Bu. Emri Aliu. Hadir Bu. Haura Nurlaila. Ibu, laptopnya Haura lagi nge-lag, sebentar lagi join katanya. Oh, oke. Jessica Karen. Hadir Bu. Jessica Oktamarena. Hadir Bu. Kayla Andrina. Hadir Bu. Kayla Putri Azahra. Bu, tadi malam dia mati lampu, terus katanya baterainya habis. Sekarang belum nyala lampunya. Oh, oke. Larissa Dini. Hadir Bu. Miftahul Janah. Hadir Bu. Muhammad Raka. Muhammad Raka, nggak ada. Nadia Kamila. Hadir Bu. Najla Naurah. Hadir Bu. Natasha Adeline. Hadir Bu. Naura Syafikah. Hadir Bu. Noval Putra. Hadir Bu. Nur Anandi. Hadir Bu. Putri Jahlima. Hadir Bu. Putri Wulandari. Hadir Bu. Raden Dian. Hadir Bu. Rahmi Ayu. Rahmi. Hadir Bu. Ratu Diandra. Hadir Bu. Ricardo Filmon. Hadir Bu. Natania Nazira. Hadir Bu. Tiara Amalia. Hadir Bu.
Widya Wulandari, Hadir, Bu. Zahra Fauzia Yusuf, Hadir, Bu. Oh, Muhammad Raka hadir, Bu. oh Muhammad Raka. Adinda Syariah juga hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Sudah ya? Oke, nanti yang belum join bisa bilang ya kalau belum di absen. Oke. Adinda Nurul Hikmah. Bentar. Oke. Kita langsung mulai ya pembelajaran hari ini. Oke. Sebelumnya saya akan mau share screen terlebih dahulu. Sebentar. Sudah tampil PowerPoint saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita langsung mulai ya. Sebelumnya, kemarin kalian sudah mempelajari mengenai materi awal dari bab 3 tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial gitu. Nah, mungkin saya di sini akan merefresh kembali ya mengenai materi kemarin. Ada yang masih ingat mengenai materi kemarin tentang apa? Materi hari Kamis kemarin? Oke, materi kemarin ya, kalau misalkan kalian masih ingat tentang mobilitas sosial ya, ada struktur sosial, terus ada stratifikasi sosial gitu. Nah, ada stratifikasi sosial tertutup, terbuka, dan campuran ya. Oke, nah sebelumnya juga di sini Ibu akan sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, bisa kalian lihat di sini. Setelah kalian mempelajari bab 3 ini, Ibu mengharapkan kalian itu dapat mendeskripsikan partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat gitu. Nah, kemudian yang kedua, memahami kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik, dan ketiga, memahami perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik, dan yang keempat, memahami relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Nah, kemudian berikutnya ada peta konsep dari bab 3 ini tentang perbedaan kesetaraan sosial. Yang pertama, di sini ada struktur sosial. Nah, dari struktur sosial ini ada mobilitas sosial, stratifikasi sosial, dan diferensiasi sosial gitu. Nah, kemudian ada juga dari semua ini, mobilitas, stratifikasi, diferensiasi, muncul yang namanya kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum. Dan dari hal itu muncul lagi perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dan kesetaraan dan harmonisasi dalam masyarakat multikultural. Nah, bisa dipahami ya, bisa disimak baik-baik mengenai peta konsepnya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada 4 gambar ya. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nih. Nah, bisa kalian lihat ya, ada banyak-banyak perbedaan. Ada yang bisa menjelaskan mengenai gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 tentang apa? Gambar 1 tentang apa? Ada yang bisa? Ya, coba, Bu. Boleh? Yang kalau gambar 1 itu menurut saya itu perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Terus kalau gambar 2 yang di bawahnya itu perbedaan agama. Gambar 3 yang di sebelah gambar 1 itu menurut saya gambar ada perbedaan ras, dan di bawahnya lagi perbedaan profesi. Oke, good. Terima kasih. Yang lainnya? Saya, Bu. Oke, boleh, silakan. Itu kayak menggambarkan diferensiasi gitu, Bu. Yang atas itu, yang kiri diferensiasi suku bangsa, terus habis itu yang kanan diferensiasi ras, lalu yang bawah yang sebelah kiri itu diferensiasi agama, dan yang kanan diferensiasi profesi. Oke, good. Bagus ya. Kalian tahu ya mengenai gambar-gambar ini. Terima kasih.
betul ya apa dikatakan oleh teman-teman kalian tadi bahwasanya di sini ada diferensiasi suku bangsa ya. Di sini ada banyak-banyak orang atau banyak-banyak masyarakat yang memakai atau berasal dari daerahnya, ada yang dari Bali, Jawa, Betawi, Kalimantan, Sumatera, Papua dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada dari warna kulit ya, diferensiasi ras. Ada warna orang yang berkulit hitam, putih, matanya sipit, rambutnya pirang dan lain sebagainya. Gitu. Nah kemudian di sini ada pengelompokan atau pembedaan orang menurut agamanya masing-masing ya. Ada agama Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian di sini ada berbagai macam atau pembedaan kelompok masyarakat ke profesi atau jenis pekerjaan. Di sini ada yang berprofesi sebagai dokter, pilot, ibu rumah tangga, pengusaha, bisnis, arsitek, dan lain sebagainya. Nah, dari keempat macam ini, masih banyak lainnya ya jenis-jenis pembedaan atau diferensiasi yang nantinya akan kita bahas pada hari ini. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, oke. Nah, sebelum masuk ke materi, pasti ada maksud dan tujuan gitu kalian mempelajari bab ketiga ini gitu. Nah, kalau ditanya untuk apa dan kenapa sih Bu kita perlu mempelajari mengenai perbedaan kesetaraan dan harmoni sosial ini gitu. Nah, oke, seperti yang dijelaskan pada slide tujuan pembelajaran sebelumnya ya, yang tadi selain sebagai makhluk hidup, makhluk individu, manusia itu juga merupakan makhluk sosial gitu yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Gitu. Nah, kelompok persekutuan hidup itu manusia itu beragam gitu akibat adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini muncul karena setiap kelompok ini memiliki ciri khas tersendiri gitu. Nah, perbedaan yang ada dalam persekutuan hidup ini antara lain perbedaan dari segi ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, profesi, pendidikan, tempat tinggal, budaya, dan lain sebagainya gitu. Nah, banyak-banyak perbedaan gitu kan. Nah, dari perbedaan-perbedaan inilah yang nantinya kemudian membentuk sebuah keberagaman dalam masyarakat gitu sehingga melahirkan masyarakat yang majemuk gitu. Nah, masyarakat majemuk itu dikategorikan menjadi dua hal ya. Masyarakat dengan pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Nah, kemarin kan kalian sudah mempelajari mengenai stratifikasi sosial kan ya. Nah, mungkin saya akan ulangi sedikit kembali. Nah, di stratifikasi sosial itu banyak satuan sosial berdasarkan pembedaan lapisan sosial ya. Nah, di sini nih. Nah, jadi penggolongan atau pembedaan masyarakat itu tersusun secara vertikal ya, bertingkat gitu, seperti bentuk piramida ini. Nah, sedangkan kalau di sini horizontal itu diferensiasi. Nah, di mana struktur masyarakat itu dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan gitu, perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan perbedaan kedaerahan yang lainnya gitu. Nah, horizontal sejajar sama. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwasannya ada struktur masyarakat yang ditandai dengan dua hal ciri unik tersebut. Ciri uniknya itu horizontal dan vertikal, ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kemudian berikutnya kita langsung masuk ke pembelajaran hari ini. Ya, di sini kita melanjutkan yaitu ada diferensiasi sosial. Nah, apa sih definisi dari diferensiasi ini? Nah, diferensiasi ini pembedaan masyarakat dalam kelompok-kelompok secara horizontal, ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, kalau menurut kamu sosiologi sendiri, diferensiasi ini klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis, ya. Jadi di dalam diferensiasi sosial ini kita harus memandang bahwasanya tidak ada golongan yang lebih tinggi daripada golongan yang lainnya gitu. Tidak ada golongan lebih rendah, lebih tinggi atau dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut juga bisa mencakup dari ras, agama, klan, pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Nah, beda dengan sertifikasi kemarin yang pengelompokan masyarakatnya itu secara hierarkis atau bertingkat. Nah, kalau diferensiasi ini tidak secara hierarkis, ya. Nah, di sini diferensiasi ini ada berbagai macam bentuknya lagi. Nah, yang pertama ada diferensiasi ras, ya. Ras ini
bisa diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan dari lahir yang sama gitu. Nah, ciri fisik bawaannya apa? Seperti warna kulit, bentuk rambut, mata, hidung, postur tubuh, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi berdasarkan pengumpulan masyarakat itu berdasarkan ciri fisik bawaannya sejak lahir gitu, lahiriah. Nah, secara garis besar juga manusia itu dibagi dalam 3 kelompok ras utama ya. Kalau kalian sering dengar ada ras Mongoloid, ras Negroid, dan ras Kaukasoid ya. Nah, ras Mongoloid itu seperti apa? Nah, ras Mongoloid ini ciri ras ini tuh berkulit sawo matang ya, kuning sawo matang, kemudian rambutnya lurus dan matanya sipit gitu. Nah, seperti yang kalian tahu, ras Mongoloid ini terbagi di 2 bagian daerah gitu. Ada Mongoloid Asia dan Mongoloid Indian. Nah, kalau di Asia itu persebarannya seperti di Taiwan, Jepang, Vietnam, Malaysia, bahkan di negara Indonesia kita sendiri pun juga ada gitu ras Mongoloid. Kemudian ras Mongoloid Indian, ya tadi kan Mongoloid Asia, sekarang Mongoloid Indian itu persebarannya di benua Amerika, ya. Kemudian yang kedua ada ras Negroid, ya seperti kalian tahu ras Negroid ini orang-orang yang berkulit hitam. Nah, contohnya itu orang-orang di Afrika. Kemudian yang ketiga ada ras Kaukasoid. Nah, Kaukasoid ini orang-orang yang berkulit putih gitu, seperti bule-bule. Contohnya ras yang menempati daerah Eropa, Arabia maupun di Laut Tengah. Tuh. Nah, faktor penyebab dari fisik tiap ras itu berbeda dari kondisi geografis dan iklimnya, kemudian dari faktor makanannya dan serta faktor perkawinannya. Tuh. Kemudian kita lanjut ke diferensiasi suku bangsa yang kedua. Nah, di sini suku bangsa ini tentu sudah nggak asing gitu kan di telinga kalian gitu. Nah, suku bangsa atau etnis ini merupakan hasil dari kekerabatan yang lebih luas gitu. Nah, masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwasanya mereka itu memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang mereka gitu. Nah, di suku bangsa itu memiliki ciri-ciri yang paling mendasar gitu, seperti asal-usulnya, tempat tinggalnya, asal daerahnya, serta kebudayaannya gitu. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya di diferensiasi suku bangsa ini merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama ataupun adanya kesamaan budaya gitu di antara mereka. Ya. Nah, seperti yang kalian tahu ya, di Indonesia ini kan banyak beragam suku bangsa gitu atau etnis gitu. Nah, kalau menurut dari Profesor Dr. Kuncharaningrat ada sekitar 119 suku bangsa gitu di Indonesia. Ada apa aja di Indonesia? Di Pulau Sumatera ada apa? Suku apa? Suku Aceh, suku apa lagi? Di Pulau Sumatera. Ayo, yang lain? Suku Batak, Bu. Suku Batak, suku apa lagi di Pulau Sumatera? Jambi, Palembang, Melayu ya. Kemudian di Pulau Jawa ada suku apa? Ayo di Pulau Jawa. Suku Sunda. Oke, good. Lagi suku apa lagi di Pulau Jawa? Di Jakarta suku apa tuh? Betawi, Bu. Oke, Betawi. Di Pulau Kalimantan ada suku apa? Ayo di Pulau Kalimantan. Suku Dayak. Suku Dayak. Oke, suku Dayak betul. Terus di Sulawesi. Sulawesi ada suku apa? Bugis, good, bagus. Yang lainnya? Toraja, Bu. Toraja. Oke, nah di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku apa? Suku Bali, suku apa? Dimabur. Oke, good, bagus. Di Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku, Papua, suku apa? Papua ada Asmat, Bu. Oke, good. Bagus ya. Kalian tahu mengenai suku-suku di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya di diferensiasi klan. Ya, diferensiasi yang ketiga ini, klan itu bisa disebut juga sebagai kerabat.
gitu, keluarga besar atau keluarga lebih luas gitu, extended family. Nah, klan itu bisa terbentuk karena mempunyai kesatuan genealogis ataupun keturunan, kesatuan religio magis atau kepercayaan, dan kesatuan adat dan tradisi. Nah, klan itu juga bisa diartikan sebagai kesatuan atau kesamaan ikatan darah atau keturunan yang sama gitu. Nah, terutama pada masyarakat yang mengikuti garis keturunan ayah ya patrilineal ataupun garis keturunan ibu matrilineal gitu. Nah, misalkan contohnya di sini kalian atas dasar keturunan ayah gitu, patrilineal. Nah, ada masyarakat di Batak gitu ya, disebutnya marga gitu, seperti marga Simatupang, Siregar, Nasution, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ada juga di masyarakat Ambon dengan sebutan fem seperti Latukonsina, Manhutu, dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau klan atas dasar garis keturunan ibu matrilineal ini terdapat di masyarakat Minangkabau gitu. Nah, klannya itu bisa disebut dari gabungan-gabungan di kampung-kampungnya gitu. Misalkan ada Caniago ya, terus ada Koto, Piliang, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian di masyarakat Flores juga ada yang namanya ngada gitu, yang dimana menggunakan sistem matrilineal. Tuh. Nah, kemudian berikutnya nah, ada diferensiasi yang keempat. Di sini ada diferensiasi profesi. Ya, di profesi ini pengelompokan masyarakat itu didasarkan pada jenis pekerjaan ataupun profesi yang sesuai dengan kemampuan serta kompetensi dirinya. Gitu. Nah, di profesi ini, diferensiasi profesi ini tentu dalam pelaksananya itu memerlukan suatu keterampilan khusus gitu. Seperti misalkan petani, profesi petani gitu pasti memerlukan keterampilan khusus di mana untuk memajak sawah gitu atau memilih bibit padi yang unggul gitu. Kemudian sama juga dengan dokter gitu, mempunyai keahlian khusus di bidang kesehatan gitu. Nah, berdasarkan dari perbedaan-perbedaan profesi ini, kita juga mengenal gitu kelompok masyarakat yang seperti berprofesi guru, pedagang, dokter, polisi, tentara, dan lain sebagainya gitu, banyak profesi. Nah, tentu perbedaan profesi ini juga biasanya akan berpengaruh gitu terhadap perilaku sosialnya. Nah, contohnya pasti perilaku yang berprofesi petani gitu tentu berbeda kan dengan seorang polisi gitu ketika keduanya ini melakukan sebuah pekerjaan gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kelima ada diferensiasi jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini merupakan pengelompokan masyarakat itu didasarkan pada jenis kelamin atau perbedaan dari organ reproduksi biologis. Ya, nah perbedaan tersebut terlihat produksinya, bentuk tubuhnya, suara, dan lain sebagainya gitu. Nah, masyarakat kita itu kan umumnya menempatkan pria itu sebagai kepala keluarga gitu. Nah, sedangkan wanita itu sebagai ibu rumah tangga. Nah, tentu perbedaan ini itu tidak membuat adanya perbedaan kedudukan antara pria dan wanita gitu, sama gitu, setara. Nah, seperti yang kita tahu saat ini kan banyak kaum perempuan yang berusaha memperjuangkan haknya gitu dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, sebelumnya ini didominasi oleh para kaum laki-laki gitu. Nah, contohnya misalkan sekarang ini sudah banyak wanita yang berkarir atau bekerja di bagian perusahaan-perusahaan tertentu. Terus juga ada wanita yang mempunyai bisnis tersendiri, ataupun juga banyak sekarang wanita yang terjun ke dalam bidang politik gitu, seperti itu. Kemudian yang keenam, di sini ada diferensiasi agama. Ya, di diferensiasi agama ini pelompokan masyarakat itu didasarkan pada agama gitu, di mana seperti yang dikatakan oleh Emir Duhem itu, agama itu sebagai suatu sistem yang terpadu atas yang berhubungan dengan hal yang suci gitu. Nah, di Indonesia kita sudah mengenal banyak agama ya, seperti ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu gitu. Nah, masing-masing masyarakatnya itu memeluk agamanya masing-masing. Tuh, ya. Oke. Kemudian setelah kita
memahami atau menjelaskan materi sebelumnya gitu, setelah dengan diferensiasi sosial, ya, yang dimana kita tidak harus memandang adanya golongan yang lebih tinggi daripada kedudukan golongan yang lainnya gitu. Nah, hal itu juga berkaitan erat dengan konsep kesetaraan, ya, dimana keadaan sosial, kesetaraan itu keadaan sosial di mana semua orang itu dalam suatu masyarakat memiliki status sosial yang sama gitu, bisa mencakup persamaan hak di bawah hukum, suara, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, akses pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang pertama di sini ada hakikat kesetaraan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya ini, di dalam masyarakat itu ada ketidaksamaan sosial gitu, baik secara horizontal maupun vertikal ya. Nah, di dalam ketidaksamaan ini kerap keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang bebas dan kesetara itu terlupakan gitu. Nah, kesenjangan sosial pun terjadi gitu. Nah, kesenjangan terjadi ini adanya ketidaksetaraan antar manusia gitu. Nah, kemudian menjadi setara itu tidak berarti bahwasanya itu orang itu harus sama gitu. Misalkan kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu tidak berarti bahwa pria dan wanita itu menjadi sama gitu. Nah, lalu ada juga misalkan kesetaraan antar ras. Nah, tidak berarti bahwa setiap orang itu harus dari ras yang sama gitu. Nah, dengan kesetaraan itu tidak ada ras yang diuntungkan gitu antara ras yang lainnya. Nah, misalkan orang yang memiliki warna rambut atau orang yang warna kulitnya berbeda gitu. Nah, ini mengenai sebagai penghapus kalian dalam hukum formal berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, jadi hal itu sangat penting gitu adanya dalam masyarakat. Nah, kesetaraan ini gitu. Jadi perbedaan-perbedaan inilah yang nantinya bisa menimbulkan banyak perbedaan gitu di masyarakat. Nah, jadi kesetaraan ini juga diperlukan gitu dalam masyarakat ya, diterapkan di dalam masyarakat gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada 5 kategori kesetaraan. Yang pertama ada kesetaraan hukum, politik, sosial, ekonomi, dan moral gitu. Pertama di sini ada kesetaraan hukum ya, seperti lambang hukum ya, yaitu timbangan gitu. Jadi kalau menimbang itu kan kita tidak boleh berat sebelah ya. Nah, jadi kalau dalam kesetaraan hukum itu tidak memihak pada setiap masyarakat gitu, baik itu masyarakat yang nilai sosialnya tinggi saja gitu, tetapi harus memihak pada semua masyarakat gitu tanpa memandang nilai sosialnya. Nah, kemudian yang kedua ada kesetaraan politik. Nah, kesetaraan politik ini masyarakat itu sebagai subjek hukum ya, itu harus memiliki hak yang sama dan berpartisipasi dalam politik gitu. Seperti contohnya dalam pemilihan umum, pemilu gitu. Nah, semua masyarakat itu harus berpartisipasi gitu dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Tuh, nah kemudian yang ketiga ada kesetaraan sosial. Nah, di mana kesetaraan sosial ini semua masyarakat itu memiliki posisi yang setara gitu. Misalnya ada profesi sebagai dokter, guru, petani, buruh dan lain sebagainya gitu. Misalnya ada yang berprofesi sebagai dokter gitu. Nah, misalkan jangan anggapan yang profesi sebagai dokter itu semakin tinggi pendidikannya gitu. Jadi jangan beranggapan orang yang berpendidikan tinggi itu maka penghargaan masyarakatnya itu semakin tinggi ya. Contohnya yang seperti yang tadi yang dokter gitu. Nah, jangan kita beranggapan seperti itu. Nah, jadi walaupun mereka memiliki status sosial yang berbeda, status sosial yang lebih rendah dibandingkan dokter, tetapi mereka juga mempunyai kesetaraan yang sama gitu. Baik itu yang berprofesi sebagai petani, dokter, buruh, pedagang dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat ada kesetaraan ekonomi. Kesetaraan ekonomi ya. Nah, di sini kesetaraan ekonomi ini mengacu pada situasi sumber daya secara adil gitu. Nah, hal ini tentu mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang terlalu besar ya. Nah, selanjutnya yang kelima ada kesetaraan moral. Nah, kesetaraan moral ini di mana dalam kesetaraan moral ini semua masyarakat itu memiliki nilai yang sama gitu. Jadi kita harus memperlakukan kepentingan moral masing-masing anggota gitu, seperti kebebasan secara setara, misalnya kepentingan si A setara dengan kepentingan si B gitu. Oke, kemudian berikutnya, nah di sini ada 3 konsep kesetaraan ya. Di sini ada kesetaraan kesempatan sejak awal dan kesetaraan hasil. Nah, pertama
di kesetaraan kesempatan ini, jadi akses ke semua posisi ini diatur oleh kriteria universal gitu. Nah, jadi maksudnya dalam kesetaraan kesempatan ini tidak memihak pada satu orang saja gitu. Contohnya misalkan ketika ada siswa yang pintar dan ketika ada siswa yang biasa-biasa saja gitu. Nah, mereka itu kedua siswa ini merupakan atau memiliki hak yang sama gitu, hak untuk belajar, hak untuk mengenyam pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, jadi berdasarkan dengan kriteria kesetaraan ini, posisi sosial itu harus terbuka gitu untuk semua orang gitu, dimana bukan dilihat hanya karena latar belakang sosialnya saja gitu ya. Nah, kemudian kesetaraan sejak awal gitu. Nah, kompetisi yang adil dan setara dalam masyarakat ya. Di sini kesetaraan sejak awal itu tidak memandang bahwasanya masyarakat itu memiliki status sosial yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Nah, memiliki peran yang penting atau tidak dalam masyarakat gitu. Jadi semua masyarakat itu di dalam kesempatan ini berkompetisi yang sama di dalam masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ada kesetaraan hasil gitu. Nah, semua orang itu harus menikmati standar hidup dan peluang yang sama, yang setara gitu. Nah, jadi walaupun mereka misalnya dari keluarga ekonomi yang kurang cukup atau yang tidak cukup gitu, tetapi mereka memiliki peluang atau hak hidup yang sama gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kesetaraan sosial itu tentu membutuhkan ketegasan gitu dari semua pihak agar diskriminasi dan ketidaksetaraan itu tidak terjadi di masyarakat gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya di sini ada prinsip kesetaraan ya, di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, prinsip kesetaraan itu memandang bahwasannya tidak ada warga negara yang mempunyai persamaan atau kesederajatan hak dan perlakuan yang sama gitu. Nah, di prinsip kesetaraan ini yang sebelumnya sudah dijelaskan di hakikat kesetaraan itu ada mengenai prinsip kesetaraan ya. Di sini kita itu kan hidup di dalam keberagaman gitu di Indonesia, yang dimana mengarahkan hidup kita itu harus saling menghargai gitu, menghargai berbagai macam budaya di Indonesia gitu. Nah, suatu fakta bahwasannya di dalam masyarakat itu tidak semua orang memiliki status sosial yang sama gitu, ataupun kondisi ekonomi yang sama gitu. Nah, ataupun bisa juga menganut agama yang sama, adat istiadat yang sama gitu. Nah, tentu perbedaan-perbedaan dari itulah yang harus kita sikapi dengan bijak gitu dan saling menghormati dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat gitu. Nah, yang dimana prinsip kesetaraan itu bahwasanya setiap orang itu ingin diperlakukan yang sama gitu ya, karena dengan adanya kesetaraan ini setiap individu itu adalah orang lain gitu. Nah, sehingga tidak ingin diperlakukan secara tidak adil dan pastinya ingin diperlakukan yang sama oleh setiap individu, kelompok maupun masyarakat ya, seperti itu. Nah, kemudian juga tidak adanya diskriminasi. Nah, diskriminasi itu juga kita harus hindari gitu. Nah, dimana karena apabila adanya diskriminasi akan tentu menimbulkan konflik gitu. Nah, maka dari itu kesetaraan ini menghindari adanya diskriminasi ya, karena perbedaan-perbedaan inilah yang ada di Indonesia yang harus kita hargai dan kita hormati satu sama lain. Tuh. Nah, jadi juga tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghalangi orang lain untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan gitu. Nah, di Indonesia sendiri ini prinsip kesetaraan ini tertuang gitu dalam pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 ya. Di mana di pasal 27 ayat 1 ini di Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ya. Kemudian yang kedua, di pasal 27 ayat 2 ini tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, kemudian yang ketiga, ada pasal 27 ayat 3 ini, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara gitu. Ya.
Nah, oleh karena itu, selayaknya prinsip kesetaraan ini diterapkan gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, jika di dalam masyarakat prinsip kesetaraan ini tidak diterapkan dengan baik, akan rentan timbul perpecahan konflik gitu ya. Nah, penerapan prinsip kesetaraan ini berguna untuk menciptakan kehidupan yang harmonis gitu dalam masyarakat gitu ya. Nah, ini mana dalam prinsip kesetaraan itu juga tidak menginginkan adanya perlakuan yang diskriminatif yang tadi gitu. Nah, karena hal ini tentu dengan adanya perlakuan diskriminatif ini hanya akan menciptakan perpecahan gitu atau konflik. Nah, bukan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat ya. Oke. Oke, mungkin cukup banyak ya pemaparan materi kita kali ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siapa nih? Kayla. Oke, silakan Kayla mau bertanya atau apa? Mau bertanya? Bu, saya izin bertanya. Saya itu kurang paham mengenai perbedaan dari Oke, silakan. sama diferensiasi suku bangsa. Itu gimana ya Bu perbedaannya? Diferensiasi klan dan diferensiasi suku bangsa ya? Iya, Bu. Oke. Nah, oke. Bangsa ini bisa kita bahas dulu ya mengenai klannya di sini. Nah, di sini klan ini seperti yang sudah dijelaskan oleh sebelumnya ya. Sebentar, saya akan share screen kembali dulu. Nah, oke. Nah di sini klan ini yang dijelaskan sebelumnya ya, yaitu disebut sebagai kerabat gitu, keluarga besar atau keluarga yang luas gitu, extended family. Nah, klan ini juga bisa terbentuk atas dasar genealogis ya, religio magis dan kesatuan adat dan tradisi gitu. Nah, klan itu juga bisa diartikan kata kuncinya itu orang-orang yang mempunyai kesamaan ikatan darah atau keturunan yang sama gitu. Nah, terutama masyarakat yang tadi matrilineal dan patrilineal gitu, yang mempunyai ikatan darah atau keturunan yang sama. Nah, misalnya contohnya di sini yang tadi ada marga Simatupang ya di masyarakat suku Batak gitu, terus ada masyarakat Siregar, Nasution dan lain sebagainya. Itu kemudian matrilineal. Di matrilineal ini ada klan garis keturunan ibu. Nah, sedangkan kalau di suku bangsa itu pelompokannya itu secara faktor sosiologis. Misalkan seperti yang kita tahu di suku bangsa itu bisa dilihat dari sejarahnya. Sejarah kehidupan bangsa Indonesia ini dulu tiap kelompok itu melakukan perpindahan gitu kan, dari satu tempat ke tempat yang lainnya gitu. Nah, dan juga tidak jarang gitu dengan adanya perpindahan tersebut menciptakan budaya baru yang tumbuh dan memunculkan golongan ras di suatu daerah gitu. Nah, suku bangsa etnis ini ya, diferensiasi suku bangsa etnis ini merupakan hasil dari kekerabatan yang lebih luas ya. Nah, masyarakat itu percaya bahwasanya ada ikatan darah, nah ikatan budaya gitu dari nenek moyangnya, dimana dari asal usulnya, tempat asalnya, serta kebudayaannya gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya diferensiasi suku bangsa ini penggolongan manusia itu secara biologis yang sama atau adanya kesamaan budaya gitu. Misalkan di sini bisa kalian ingat ya kata kuncinya, kalau diferensiasi klan itu kesatuan atau kesamaan ikatan darah gitu, keluarga yang luas atau kesatuan keluarga keturunan yang sama gitu. Sedangkan kalau yang suku bangsa itu adanya kesamaan budaya, kesamaan asal daerahnya, suku asalnya dan lain sebagainya gitu. Seperti itu ya, Kayla mungkin, dan yang lainnya bisa dipahami ya. Gimana? Sudah paham. Oke, yang lainnya? Ada yang mau bertanya lagi? Siapa nih? Sebentar. Maaf. Oke. Amanda Tiara ya? Oke, silakan Amanda. Saya ingin bertanya Bu, diferensi sosial itu kan pembeda masyarakat ke dalam golongan secara horizontal
mendatar terus tidak memandang perbedaan lapisannya, Bu. Di diferensiasi sendiri itu kalau tidak memandang perbedaan, apakah masih ada konflik yang terjadi atau tidak ya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Amanda atas pertanyaannya, bagus juga ya. Oke, nah apakah diferensiasi kalau tidak memandang atau tidak memandang perbedaan apakah masih bisa muncul konflik? Tentu bisa gitu. Nah, karena di mana pada dasarnya itu kita kan sebagai manusia itu dilahirkan semuanya sama ya. Hal-hal yang membedakan kita itu cuma hanya dari segi ras, budaya, agama, bahasa, jenis kelamin dan lain sebagainya. Tuh. Nah, manusia itu kan tersebar gitu di berbagai negara dan bahkan dalam satu negara pun mempunyai orang-orang yang berbeda gitu satu sama lain. Seperti kalian dengan teman kalian pun tentu berbeda, ataupun dengan keluarga dekat kalian pun tentu berbeda gitu kan. Nah tentu seperti Indonesia ini gitu, banyak kan perbedaan dari suku bangsa, etnis, agama dan sebagainya gitu. Tentu hal ini membuat Indonesia banyak keberagaman gitu. Nah keberagaman itu juga ada faktor-faktor tertentunya gitu, seperti dari letak negara yang strategis, terus ada kondisi negaranya, iklimnya, perbedaan kondisi alamnya dan lain sebagainya gitu. Ada banyak-banyak faktor perbedaan. Nah dari faktor-faktor tersebut itu sudah jelas ya bahwa di Indonesia itu negara yang banyak sekali keberagaman. Nah terdapat juga kan ada ratusan suku bangsa, budaya dan sebagainya gitu. Nah, tetapi meski dikaruniai berbagai keragaman di Indonesia gitu, tentu tidak terlepas juga gitu dan menjadi alasan bahwasannya masih terdapat banyak konflik yang terjadi gitu di berbagai tempat. Nah, contohnya konflik itu kan pertentangan gitu antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh gitu dalam kehidupan. Nah, konflik itu kan juga terjadi ketika menggunakan perbedaan yang dimiliki orang lain sebagai alasan untuk memulainya gitu. Nah, dengan Indonesia yang beragam banyak suku bangsa yang sudah dijelaskan sebelumnya ini, tidak asing lagi gitu kan dengan konflik gitu. Nah, ada beberapa kelompok yang tidak mau menerima kelompok orang lain dan mereka juga melakukan aksi gitu yang dimana aksinya itu, aksi konflik itu bisa menimbulkan atau membuat banyak korban. Ya contohnya misalkan seperti yang kalian tahu, kalau kalian sudah belajar di sejarah ataupun di mata pelajaran yang lainnya, contoh yang pernah terjadi di Indonesia ini seperti konflik Sampit ya, seperti yang kalian tahu di Kalimantan pada tahun 2001 ya, konflik Sampit di Kalimantan. Nah pada saat itu suku Dayak itu tidak menerima adanya suku Madura yang datang ke Kalimantan gitu dan terjadi konflik di antara keduanya ya, dimana banyak mengakibatkan terbantainya banyak korban dari suku Madura berjatuhan gitu. Nah, konflik ini juga berhasil diselesaikan saat pihak kepolisian itu melepaskan tahanan suku Dayak dan masa suku Dayak itu dibubarkan gitu. Nah, jadi dari kasus Sampit ini itu hanyalah salah satu konflik sosial yang berskala besar gitu. Masih banyak konflik-konflik dari perbedaan ini di Indonesia gitu, dari hal kecil maupun hal besar gitu. Nah, jika dilihat dari sejarah kita sejarah bangsa Indonesia sendiri gitu, banyak juga kan perang yang terjadi gitu dari zaman dulu gitu. Nah, untuk itulah kita menanamkan kesadaran dalam diri kita itu untuk menerima perbedaan yang dimiliki orang lain ya. Nah, jadi jika kita mencoba memahami perbedaan satu sama lain, pasti kita dapat meningkatkan toleransi kita terhadap perbedaan orang lain gitu. Jadi mau bagaimanapun perbedaan itu, dimanapun perbedaan dan keberagaman yang terjadi gitu, nah pasti kita harus bisa menghadapinya gitu. Kalian mau pindah ke negara manapun, kalian mau pindah ke daerah manapun, pasti ada terdapat perbedaan dan akan menimbulkan sebuah konflik. Nah jadi sebisa mungkin kita sebagai warga negara ya, kalian semua ini memiliki yang memiliki beragam budaya dan istiadat ini bisa menerima semua perbedaan itu ya. Jadi mungkin tidak terlepas dari adanya konflik seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Oke, karena waktunya mungkin sudah 7.49 ya. Kalian sampai 7.50 ya? Benar ya? Iya Bu. Mungkin itu saja materi kita kali ini. Sebelum kita tutup, saya ingin meminta kalian untuk ada yang bisa menyimpulkan materi kita kali ini.
siapa nih? Angelica Paulina. Oke, silahkan. Angelica, mau coba? Ya Bu, saya mau coba simpulin. Jadi dari materi tersebut saya bisa Oke, tahu silahkan. jadi dari materi tersebut saya bisa tahu kalau di dalam diferensiasi sosial itu kita harus mandang kalau ada golongan yang lebih tinggi kedudukannya daripada golongan lainnya. Nah, diferensiasi sosial itu terbagi menjadi diferensiasi ras yang mengelompokkan manusia dari ciri fisik bawaannya kayak mata, hidung, warna kulit, dan lain-lain. Terus juga ada diferensiasi etnis atau suku bangsa yang ngelompokin dari sistem kekerabatan. Yang ketiga itu ada diferensiasi klan yang punya kesamaan ikatan keturunan kayak patrilineal, matrilineal. Terus yang keempat itu ada diferensiasi profesi yang pengelompokannya itu berdasarkan pekerjaan. Terus juga ada diferensiasi jenis kelamin ya, dan yang terakhir itu diferensiasi agama yang pengelompokannya itu berdasarkan agama kayak Islam, Kristen, Buddha, Hindu, terus yang lain-lain gitu. Karena perbedaan tersebut Indonesia jadi punya beragam budaya, adat istiadat, suku bangsa, dan masih banyak lagi. Nah, keberagaman ini buat setiap individu dari daerahnya punya tingkah laku yang beda atau aktivitas yang beda. Jadi ada keberagaman sosial. Nah, kesetaraan itu nunjukin kalau tingkatan dan kedudukan itu sama, nggak ada yang lebih tinggi atau rendah antara satu sama lain. Prinsip kesetaraan ini berfungsi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, good. Terima kasih Angelica sudah mau menjelaskan atau mengungkapkan kesimpulan materi kita pada hari ini. Oke, saya rasa mungkin sudah cukup ya pembelajaran kita hari ini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih semua yang sudah bertanya ya, Kayla, Amanda, dan sudah menyimpulkan Angelica dan semuanya yang sudah hadir pada Google Meet hari ini dan yang sudah aktif. Terima kasih atas partisipasinya. Dan mungkin sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan mengenai, kayak sebelumnya saya ingin menyampaikan tugas ya terlebih dahulu. Ya, di sini. Oke, sebentar. Nah, di sini ada untuk meneliti diferensiasi suku bangsa ini ada ini ya. Bisa kalian screenshot ya, nanti kalian share ke teman-teman kalian. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di screenshot. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi atau tidak ada? Sudah cukup semua? Oke, sudah ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung hari ini. Langsung kita tutup ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat semuanya. Jaga kesehatan kalian, dan terima kasih untuk pagi hari ini yang sudah bergabung, dan sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.